Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Jajaran pesawat berikut ini memang tak seglamor kalangan jet tempur ataupun bomber. Tapi, tanpa hadirnya pesawat-pesawat kargo, militer sebuah negara tak akan bisa bergerak, ataupun akan sangat kesulitan dalam melaksanakan operasi-operasi militer. Militer di negara manapun pasti memiliki pesawat kargo yang menjadi unsur utama dari mobilitas mereka. Pesawat-pesawat besar ini membawa personil, peralatan militer, pasukan kebutuhan perang, dan sebagainya dari satu titik ke titik yang lain. Dan itu adalah tugas dari pesawat kargo. Ada banyak pesawat kargo di dunia, dan beberapa di antaranya sangat besar dan terkenal. Kita akan mencoba melihat 10 pesawat kargo terbesar di dunia. Peringkat didasarkan pada spesifikasi, data, dan perbandingan teknis yang tersedia. Faktor utamanya adalah ukuran pesawat dan kapasitas muatannya. Daftar ini tidak berisi pesawat yang saat ini sedang dikembangkan pada tahap prototipe, atau dalam kata lain, ini hanya pesawat kargo yang sudah beroperasi saat ini. Dan inilah 10 pesawat kargo militer terbesar di dunia. Antonov AN-12 Rusia. Antonov AN-12 Cup diproduksi antara tahun 1957 dan 1973. Ini adalah pesawat angkut taktis dalam banyak aspek, serupa dengan C-130 Hercules. Lebih dari 1.200 pesawat ini dibangun dalam berbagai varian. AN-12 menjadi pesawat transportasi terpenting dalam dinas militer Soviet. Bersama dengan IL-76, membentuk tulang punggung komando airlift Soviet sepanjang Perang Dingin. Pesawat ini juga telah banyak diekspor dan sampai sekarang masih banyak digunakan di seluruh dunia. AN-12 memiliki kapasitas muatan maksimal 20 ton dan bisa membawa 2 kendaraan tempur BMD-2. Pesawat ini sangat mirip dengan Lockheed Martin C-130J Hercules, namun bobot AN-12 lebih kecil. Di zaman pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah memiliki dan mengoperasikan 3 unit Antonov AN-12 ini. C-130J Super Hercules Amerika Serikat. C-130J Super Hercules dikembangkan oleh Lockheed Martin. Ini adalah versi produksi terbaru dari Hercules C-130. Super Hercules melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1996 untuk menggantikan produksi C-130H sebelumnya. Pengiriman airlift tertaktis ini dimulai pada tahun 1998 dan pada 2014 lebih dari 280 pesawat Super Hercules telah dikirim ke setidaknya 14 negara. Operator terbesar adalah Angkatan Udara Amerika, Korps Marinir Amerika, Australia, Kanada, India, Italia, dan Inggris. Di Angkatan Udara Inggris, pesawat ini dikenal sebagai J-5 Hercules. Pesawat angkut taktis ini memiliki kapasitas muatan 19 ton dan bisa membawa 92 tentara atau 6 palet atau 2-3 Humvee dan 1 kendaraan personel lapis baja M113. Versi yang lebih besar, C-130J-30, memiliki kapasitas muatan 20 ton dan bisa membawa 128 tentara atau 8 palet dengan kargo. Indonesia juga mengoperasikan pesawat ini sampai saat ini dengan detail sebagai berikut: 1 unit KC-130B Tanker, 18 unit C-130B Den Haag Transport, dan 4 unit L-100 atau Hercules versi sipil. Harga per unit dari varian C-130 ini bervariasi tergantung dari jenis dan versinya. Tetapi untuk varian standar kargo militer seperti yang digunakan oleh TNI AU, yaitu varian H, berkisar di harga 30 juta dolar atau sekitar 420 miliar rupiah.
Airbus A400M Atlas Uni Eropa. Airbus A400M Atlas adalah proyek internasional negara-negara kuat daratan Eropa. Pesawat jarak menengah ini melakukan penerbangan pertamanya di tahun 2009 dan telah dipesan oleh 10 negara. Jerman menjadi pemesan terbanyak, yakni 60 pesawat, disusul Perancis 50 unit, Spanyol 27 unit, Inggris 25 unit, dan Turki 10 unit. Pesawat produksi pertama dikirim pada tahun 2013. A400M akan menggantikan berbagai pesawat, termasuk Lockheed Martin C-130 Hercules dan Transall C-160 pada negara-negara pemesan. Desain advance Airbus A400M menggabungkan penggunaan material komposit. Pesawat ini menggunakan mesin turboprop yang dipilih karena sejumlah kelebihan, seperti efisiensi bahan bakar dan biaya operasi yang lebih rendah. Indonesia juga dikabarkan tertarik untuk mengakuisisi 4 unit pesawat ini. Harga per unit dari pesawat ini adalah 2,1 triliun rupiah. Tujuh, Kawasaki C2 Jepang. Kawasaki C2 adalah pesawat transportasi militer jarak menengah Jepang yang baru. Pesawat ini mulai beroperasi dengan pasukan bela diri Jepang pada tahun 2016 dan sekitar 30-40 pesawat direncanakan memperkuat armada Jepang. Pesawat ini akhirnya akan menggantikan armada pesawat kargo taktis Kawasaki C1 dan Lockheed Martin C-130 Hercules yang telah tua. Untuk mengurangi biaya pengembangan dan produksi, pesawat ini dikembangkan secara paralel dengan pesawat patroli maritim Kawasaki P1. Pesawat angkut militer ini memiliki dimensi dan kapasitas muatan yang serupa dengan Airbus A400M. Kawasaki C2 bisa membawa lebih banyak muatan daripada pesawat yang digantikannya dengan kapasitas muatan maksimal 37,6 ton. Sementara C1 yang lebih tua hanya bisa membawa 10-12 ton dan C130 Hercules 19-20 ton. Kawasaki C2 dapat membawa sekitar 120 tentara atau 8 palet kargo udara standar atau 1 helikopter UH-60J. Untuk saat ini, hanya Jepang sebagai satu-satunya operator dari Kawasaki C2 ini. Sedangkan untuk harga per unitnya, berkisar di harga 120 juta dolar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. 6. Ilyasin IL-76, Rusia. IL-76 Candid adalah pesawat transportasi berat pertama Soviet yang menggunakan 4 mesin jet. Dengan produksinya dimulai pada tahun 1974 dan lebih dari 800 pesawat sudah diproduksi. Pesawat IL-76 Candid merupakan tulang punggung komando airlift Soviet sepanjang Perang Dingin. Pesawat ini digunakan untuk menerbangkan kargo militer strategis ke basis udara garis depan dalam kondisi operasional yang paling ekstrim. IL-76 memiliki kapasitas muatan maksimal 50 ton. Pesawat ini dirancang untuk mengantarkan kendaraan dan mesin berat ke lapangan terbang terpencil yang kondisinya kurang baik. Pesawat ini bisa beroperasi dari landasan pacu pendek dan tidak beraspal. IL-76 dapat mengatasi kondisi cuaca terburuk seperti di wilayah Serbia dan Arktik yang dingin dan membeku. Harga per unit dari IL-76 diperkirakan sekitar 50 juta dolar atau sekitar 700 miliar rupiah. Lima, Xi'an Y-20 Cina. Y-20 adalah pesawat angkut baru yang dibangun Cina dan dikembangkan oleh Xi'an Aircraft Corporation, tentunya dengan bantuan Rusia dan Ukraina. Ini adalah airlift terberat pertama yang dikembangkan di Cina. Pembangunan dimulai pada tahun 90-an, dan pada tahun 2006, program ini menjadi prioritas nasional. Y-20 melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2013. Cina menjadi negara keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Ukraina yang mengembangkan jet kargo militer seberat 200 ton.
Pesawat angkut militer ini mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Cina pada tahun 2016. Y-20 memiliki kapasitas muatan sekitar 60-66 ton. Pesawat ini bisa membawa kendaraan tempur termasuk tank tipe 99. Dalam hal muatan, Y-20 setara dengan Boeing J-17 Globemaster III yang lebih besar, yaitu 77 ton, dan serupa dengan Ilyushin Il-76 Rusia, yaitu 50 ton. Y-20 juga lebih unggul dari Il-76 dalam hal aerodynamic arrangement dan performance. Y-20 bahkan bisa dilihat sebagai airlifter strategis. Pesawat ini memiliki jangkauan yang cukup untuk menjangkau sebagian besar wilayah Eropa, Afrika, Australia, dan Alaska. Sebelumnya, Cina kekurangan kemampuan transportasi militer berat semacam ini. Tata letak Y-20 adalah tipikal pesawat angkut militer berat yang modern. Pesawat didukung oleh 4 mesin turbofan D-30KB-2 Rusia yang dikembangkan oleh Biro Desain Soloviev di tahun 1960-an. Dikabarkan di masa depan, mereka akan menggunakan mesin turbofan sendiri yang dikenal sebagai WS-20. Sayap untuk pesawat ini dikembangkan oleh Biro Desain Antonov Ukraina. Juga terlihat beberapa pengaruh Boeing J-17 di bagian ekor, dan kemiripan dengan Airbus A400M di landing gear. Bahan komposit banyak digunakan di badan pesawat untuk menjaga berat badan tetap rendah. Saat ini, pesawat Y-20 ini diperkirakan berharga sekitar 160 juta dolar Amerika atau sekitar 2,2 triliun rupiah. 4. Boeing J-17 Globemaster III Amerika Serikat. Boeing J-17 Globemaster III juga menjadi pekerja keras US Air Force dengan menerbangkan kekuatan strategis ke seluruh dunia. Pembangunan pesawat angkut berat ini dimulai pada tahun 1980-an dan membuat penerbangan pertamanya pada tahun 1991, serta mencapai kemampuan operasional awal pada tahun 1995. Pesawat ini menggantikan Lockheed J141 Starlifter. Sebanyak 250 pesawat ini dibangun dan digunakan oleh Angkatan Udara Amerika serta beberapa negara lain di seluruh dunia. Airlifter ini memiliki kapasitas muatan 76,6 ton. Pesawat ini bisa membawa tank M1A2 Abrams atau 3 kendaraan lapis baja Stryker 8x8 atau 3 helikopter AH-64 Apache atau platform air droppable hingga berat 49,8 ton. Bisa juga membawa campuran kargo dan kendaraan pelletized. J-17 dapat beroperasi dari lapangan udara yang sebelumnya tidak bisa digunakan pesawat bertenaga jet. Jika diperlukan, dapat beroperasi dari landasan pacu yang tidak beraspal. Untuk saat ini, harga J-17 Globemaster diperkirakan sekitar 200 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Tiga, Antonov AN-22 Rusia. AN-22 adalah pesawat turboprop terbesar di dunia. Pada saat pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965, AN-22 adalah pesawat terbesar di dunia. AN-22 digunakan secara luas dalam angkutan udara militer Uni Soviet. Namun, pesawat tersebut tidak pernah diproduksi dalam jumlah besar. Pesawat ini memiliki kapasitas muatan 80 ton dan dapat membawa 4 kendaraan tempur BMD-2. Pesawat ini bisa beroperasi dari lapangan udara yang tidak siap, serta bisa lepas landas dan mendarat di tanah. Saat ini, hanya 6 pesawat ini yang beroperasi dengan Angkatan Udara Rusia, sementara 18 pesawat berada dalam gudang penyimpanan. Antonov AN-22 mengungguli Boeing J-17 Globemaster III dalam daftar ini. Secara teknis, pesawat ini sedikit lebih besar dan bisa membawa bobot muatan sedikit lebih banyak, meskipun J-17 memiliki mesin yang jauh lebih baru dan jauh lebih canggih. Karena minimnya populasi pesawat ini, untuk harga per unit dari pesawat ini tidak ada angka pasti.
Tapi beberapa pengamat militer memperkirakan satu unit AN-22 ini berharga di antara 1 sampai 1,3 triliun rupiah. Dua, Lockheed Martin C5 Super Galaxy, Amerika Serikat. Lockheed Martin C5M Super Galaxy adalah pekerja keras dalam angkutan udara strategis Amerika. Galaxy menjadi pesawat terbesar yang diterbangkan Angkatan Udara Amerika saat ini. Pesawat C5 Galaxy pertama kali dioperasikan pada tahun 1969. Sebanyak 131 pesawat seri C5 dikirim sampai tahun 1989. Sekitar 125 diantaranya masih beroperasi sampai saat ini. C5M adalah versi upgrade terbaru yang lebih cepat dan memiliki jangkauan lebih jauh dan bisa membawa muatan lebih banyak. Amerika Serikat memerintahkan upgrade 52 C5M yang dikonversi dari pesawat terbang seri C5 yang lebih tua. Super Galaxy memiliki interior yang luas dengan kemampuan roll-on atau roll-off. Kargo bisa diakses dari depan maupun belakang pesawat. Raksasa ini memiliki kapasitas muatan maksimal 130 ton. Dapat membawa 2 tank tempur utama M1A2 Abrams atau 7-10 kendaraan lapis baja 8x8, Striker atau LAV-25 atau 16 Humvee. Pesawat angkut ini dioperasikan oleh Komando Mobilitas Udara Amerika, Komando Cadangan Angkatan Udara, dan Unit Garda Udara Nasional. Setidaknya 2 pesawat ditugaskan ke Komando Operasi Khusus Angkatan Udara dan memenuhi peran pasukan khusus. Super Galaxy direncanakan akan beroperasi hingga tahun 2030. Harga per unit dari varian tertinggi, yaitu C5A dari pesawat terbesar milik US Air Force ini adalah $224 juta atau sekitar 3,14 triliun rupiah. Satu, Antonov AN-124 Rusia. Antonov AN-124 Ruslan atau oleh NATO disebut dengan Kondor merupakan legenda raksasa di udara milik Rusia. Saat ini AN-124 adalah pesawat militer terbesar di dunia dan hanya ada satu pesawat yang melebihinya, yaitu AN-225. Tetapi AN-225 tidak digunakan untuk militer. Pengembangan pesawat kargo berat jarak jauh ini dimulai pada tahun 1971. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1982 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Soviet pada tahun 1987. Sebanyak 54 pesawat Antonov AN-124 Ruslan dikirim pada tahun 1995 dan lebih dari 40 unit yang masih terbang sampai saat ini. Sebagian besar pesawat ini digunakan secara komersial dan hanya sejumlah kecil yang ditugaskan langsung ke armada transportasi udara Angkatan Udara Rusia. Namun, ada ketentuan pesawat yang terdaftar sipil akan dipanggil ke dinas militer jika diperlukan. Rusia tetap satu-satunya negara yang mengoperasikan Ruslan ini. Pesawat ini memiliki kapasitas muatan maksimal 150 ton dan dapat membawa hampir semua jenis muatan, termasuk hampir semua kendaraan tempur lapis baja Rusia, helikopter, dan muatan besar lainnya. Harga per unit dari AN-124 Rusia ini diperkirakan sekitar $200 juta atau sekitar 2,8 triliun rupiah. Bagaimana menurut Anda? Perlukah Indonesia membeli lisensi dari salah satu pesawat-pesawat tadi agar bisa dibuat sendiri di Indonesia dan memenuhi kebutuhan pesawat kargo militer dalam negeri? Ataukah lebih baik membeli saja